Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Azahra Bayu Ananda dengan nomor NIM 1062104105. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang mini skripsi saya dengan judul penelitian hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa luar daerah DKI Jakarta dalam memasuki dunia perkuliahan program studi Ilmu Komunikasi UNJ 2023. Pada penjelasan pertama, yaitu di bab pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada masalah pada penelitian ini. Pada masa menginjak awal dewasa di umur 18-40 tahun, terlihat perbedaan dan perubahan-perubahan dari masa remaja menuju dewasa, seperti perubahan kognitif, afektif, dan motorik. Sebagai salah satu hal yang baru dalam pengaturan diri menuju dewasa, ketika individu memasuki pendidikan di perguruan tinggi, maka mulai dinyatakan individu memiliki keterampilan dalam mengelola cara berpikir yang dimana pada pernyataan tersebut sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan kognitif. Ketika seseorang memasuki perguruan tinggi yang luas, maka diharuskan dan dituntut untuk dapat berpikir secara kritis dalam menghadapi lingkungan baru perguruan tinggi. Sebagai contoh, mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, mengikuti organisasi, dan kepanitiaan yang bermanfaat. Mahasiswa juga dituntut untuk transisi dari pendidikan sekolah menuju perguruan tinggi. Cara pembelajaran yang berbeda dapat membuat dampak pada mahasiswa yang baru saja masuk ke dalam perguruan tinggi. Proses peralihan dari masa sekolah menuju perguruan tinggi melibatkan suatu peralihan sistem di tempat pendidikan yang lebih besar dan interpersonal, seperti berinteraksi dengan teman baru dan sebaya yang berbeda latar belakang dan kebudayaannya. Pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ), salah satu tempat penelitian yang saya teliti, kampus ini merupakan kampus di tengah ibu kota, yang dikenal sebagai salah satu kampus negeri berkualitas yang berada di tengah Jakarta. Peminat dari kampus negeri ini juga sangatlah banyak, dikarenakan banyak individu yang ingin menerima pendidikan yang layak demi untuk mengejar cita-cita mereka. Dan tidak sedikit juga mahasiswa dari luar daerah mendaftar pada perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Jakarta. Dan pada program kuliah ini, mereka dituntut untuk harus beradaptasi kepada lingkungan baru yang mereka temui saat ini. Selanjutnya, saat mahasiswa berada dalam lingkungan yang baru, membuat seseorang mengenal dan bertemu lebih banyak relasi dan kenalan seperti teman baru yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti terdapat perbedaan budaya, ras, bahasa, dan logat, yang dimana membuat individu menjadi sulit untuk menyesuaikan diri. Langkah pertama yang mahasiswa harus lewati di perguruan tinggi yaitu berbaur bersama teman baru mereka yang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru karena perbedaan latar belakang budaya membuat suatu tantangan di mana mereka harus bisa menyesuaikan diri kepada lingkungannya, khususnya mahasiswa yang berada pada luar daerah DKI Jakarta. Dalam permasalahan ini, hal yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah culture shock. Culture shock merupakan tindakan negatif yang dialami oleh mahasiswa baru dalam masa penyesuaian diri dalam lingkungan dan budayaan yang baru. Menurut Orbeck 1960. Faktor mempengaruhi culture shock diantaranya kehilangan perbedaan budaya, perbedaan individu, dan pengalaman penyesuaian lingkungan baru. Kebudayaan dan lingkungan baru membuat mahasiswa di dalam perbedaan lingkungan diri daerahnya. Perubahan ini akan berdampak negatif pada mahasiswa yang merasakan culture shock. Pada penyesuaian diri sendiri, salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh individu, salah satunya yaitu upaya agar dapat menyesuaikan diri
dengan cara berkomunikasi. Dan perspektif budaya dan komunikasi saling bersangkutan kuat dan menimbulkan timbal balik budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya, yang mengakibatkan hubungan antara budaya dan komunikasi menjadi satu hal yang berhubungan menjadi kompleks. Kesulitan sering timbul ketika terjadinya komunikasi lintas budaya yang mengakibatkan timbulnya konflik ketika mahasiswa luar daerah Jakarta yang berbeda budaya saling berkomunikasi. Maka dapat terjadinya salah satu makna dalam komunikasi. Hal tersebut merupakan eh, hal tersebut adalah merupakan hal yang wajar. Dapat dibilang culture shock terjadi ketika seseorang memasuki suatu budaya, terlibat dalam hubungan dan komunikasi antar budaya, dan mengalami ketidaknyamanan secara psikologis dan fisik sebagai akibat dari hubungan tersebut. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu, apakah culture shock sangat berpengaruh bagi mahasiswa luar DKI Jakarta dalam pengaruh perguruan tinggi program studi ilmu komunikasi UNJ 2023? Bagaimana mahasiswa luar DKI Jakarta perguruan tinggi program studi ilmu komunikasi UNJ 2023 mengatasi culture shock yang terjadi dalam lingkungan baru? Apakah culture shock merupakan perguruan apakah culture shock merupakan pengaruh perbedaan dalam komunikasi lintas budaya? Pada pembahasan selanjutnya saya membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak culture shock pada mahasiswa luar DKI Jakarta dalam perguruan tinggi program studi ilmu komunikasi UNJ 2023, mengetahui adanya hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa luar DKI Jakarta dalam pengaruh tinggi program studi ilmu komunikasi UNJ 2023, dan mengetahui cara mahasiswa mengatasi permasalahan komunikasi lintas budaya dalam pengaruh perguruan tinggi program studi ilmu komunikasi UNJ 2023. Manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini mengharapkan manfaat teoritis dalam bidang komunikasi antar budaya, yang dimana pada penelitian ini meneliti hubungan culture shock dan penyesuaian diri. Manfaat yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini mengharapkan manfaat praktis untuk mengetahui tentang hubungan culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa yang berada di luar daerah DKI Jakarta di program studi ilmu komunikasi UNJ 2023. Pada pembahasan selanjutnya itu bab 2, landasan teori. Pada landasan teori terdapat subbab yaitu konsep. Konsep pada penelitian ini adalah komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya meliputi komunikasi dengan partisipan, komunikasi yang mewakili individu antar individu dan kelompok lainnya, dengan penekanan pada perbedaan lingkungan budaya yang mempengaruhi perilaku komunikasi partisipan. Individu yang mengalami komunikasi lintas budaya dalam lingkungan baru akan mengalami kontak budaya dengan orang-orang yang mempunyai tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Individu yang mengalami situasi tersebut mungkin mengalami gejala psikologis dan budaya yang disebut culture shock. Dapat disimpulkan, untuk memahami kesalahpahaman dalam perbedaan budaya, individu harus beradaptasi dan mengerti dan memahami bahasa dan perilaku budaya di lingkungan barunya. Dalam hal ini, komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting dalam mengenali kesulitan yang muncul pada proses komunikasi dalam perbedaan budaya. Dalam penjelasan ini dapat disimpulkan, komunikasi lintas budaya merupakan proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dan komunikasi lintas budaya memiliki 9 jenis hambatan yang berbentuk fisik, diantaranya ada fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, dan kompetisi. Penelitian ini menggunakan teori speech codes theory. Teori ini dikemukakan oleh Gary Phillips.
Teori ini meneliti kemampuan seorang yang berada di lingkungan asing dalam penyesuaian sesuai melalui gaya bahasa ketika ia dalam lingkungan baru atau kebudayaan baru. Terdapat 3 makna speech coach, yaitu psikologis, sosiologi, dan retorik. Yang kedua adalah review literatur. Penelitian pertama, penelitian serupa pernah diteliti oleh Elma Dwina dengan judul hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri pada santri baru YPM Al-Rafein 1. Di sini saya menemukan populasi dari penelitian ini adalah santri baru, populasi yang sama, populasi yang berbeda, yaitu santri baru YPM Al-Rifai 1 yang berjumlah 118 orang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkatan culture shock, untuk mengetahui tingkatan penyesuaian diri culture shock dengan penyesuaian diri santri baru pada YPM Al-Rafai. Selanjutnya adalah penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Khaira Amalia dari Universitas Islam Negeri Rain, Banda Aceh dengan judul hubungan culture shock dengan penyesuaian diri pada mahasiswa Malaysia di UIN Aranari, Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa Malaysia di UIN Araniri, Banda Aceh. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sama dengan metode saya, dengan teknik korelasi produk momen dari Parson. Selanjutnya, penelitian serupa berikutnya pernah dilakukan oleh Nari Alfrida pada tahun 2021 dengan judul penelitian hubungan culture shock dengan penyesuaian diri pada mahasiswa etnis Papua di UKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan negatif dan signifikan antara culture shock dengan penyesuaian diri pada mahasiswa etnis Papua di UKSW. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan skala culture shock yang disusun oleh Purba 2017 berdasarkan teori Ward dan Borchen. Dengan rehabilitas sebesar 0,938 dan skala penyesuaian diri yang disusun oleh Yuyuk. Selanjutnya, penelitian serupa berikutnya pernah dilakukan oleh Ayu Sofia Dinda Uinhas, Jember, hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri pada santri Ma'at Alam Banyuwangi Islamic Boarding School. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa. Penelitian ini menggunakan penelitian yang sama, yaitu kuantitatif, dan pendekatan penelitian dan metode yang berjenis korasial. Teknik yang digunakan itu adalah persuasive sampling dengan total sampel sebanyak 40 santri yang ada di Ma'had Alam BIS. Selanjutnya, penelitian serupa berikutnya. Yaitu dari Afika Alfi Aulia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2019 dengan judul penelitian hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri santri kelas MTS NU Putri 3 Banten Pesantren Cirebon. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkatan culture shock, tingkat penyesuaian diri berhubungan dengan antara culture shock dengan penyesuaian diri santri-santri pada MTS Putri NU 3 Banten Pesantren Cirebon. Dan penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, culture shock sebagai variabel bebas dan penyesuaian diri sebagai variabel terikat. Dan ini adalah penelitian-penelitian lainnya serupa dengan penelitian saya dan memiliki variabel X dan Y yang sama, yaitu variabel X dengan culture shock dan variabel Y penyesuaian diri.
Selanjutnya, 2.3 yaitu variabel X culture shock. Culture shock sendiri adalah situasi di mana seseorang mengalami ketakutan dan kecemasan yang ekstrim pada lingkungan baru yang tidak ia kenal. Culture shock merupakan reaksi negatif yang dialami masyarakat ketika memasuki lingkungan budaya baru. Culture shock dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya hilangnya kekhasan budaya, perbedaan individu, dan pengalaman wisatawan. Orang yang mengalami culture shock tidak tahu mana yang pantas atau tidak, dan penyakit mental juga diartikan sebagai culture shock. Keadaan kejutan budaya ini mirip dengan kesedihan, kehilangan, uh, dan culture shock ini terjadi ketika seseorang individu memasuki suatu budaya, melakukan kontak atau komunikasi antar budaya dengan budaya lain, dan kemudian mengalami ketidaknyamanan psikologis dan fisik akibat kontak tersebut. Uh, dan saya akan menjelaskan tentang variabel Y, yaitu penyesuaian diri. Proses adaptasi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor internal seperti faktor psikologis, dan perkembangan dan pendewasaan sementara itu. Sementara itu, terdapat juga faktor eksternal seperti faktor lingkungan dan faktor budaya dan agama. Hal ini disebabkan karena setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap nilai, sikap, dan kepribadian yang dibentuk oleh keluarga dan lingkungannya. Sehingga ketika individu memasuki suatu budaya, ia dapat merasakan kebingungan atau tidak nyaman dalam lingkungan budaya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah culture shock dan variabel Y itu penyesuaian diri. Hipotesis pada teori ini adalah hipotesis terdapat hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa khususnya di luar DKI Jakarta. Masuk ke bab 3 yaitu bab metode penelitian. Pada bab 3 ini menjelaskan tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah menggunakan paradigma konstruktivisme yang dimana memiliki opini dasar bahwa sosial dibentuk dan dikonstruksi. Konstruktivisme juga melihat realitas sebagai bentuk simbol melalui interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan survei sebagai pendekatan penelitian. Survei dilakukan agar dapat mengetahui tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dan dalam penelitian ini membutuhkan opini dasar dalam sosial yang membutuhkan konstruksi. Dalam penelitian ini juga melihat realitas sebagai simbolik melalui interaksi sosial. Selanjutnya itu pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian pendidikan yang dimana peneliti menetapkan pada apa yang dilakukan mereka, menyusun dan membuat pertanyaan yang spesifik, memenuhi pertanyaan, menelaah angka-angka dengan menggunakan statistik, menggunakan penyelidikan yang berpihak pada pembenaran, penggunaan cara-cara objektif. Pada penelitian ini, yang saya lakukan adalah pendekatan kuantitatif merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini, yaitu hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa luar daerah DKI Jakarta dalam memasuki dunia perkuliahan program studi ilmu komunikasi UNJ 2023, karena membutuhkan sampel yang diambil dari populasi yang menggunakan data statistik dan memiliki sifat hipotesis sebab akibat. Pada metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan survei yang dilakukan secara online yang memerlukan pengumpulan data, pengisian kuesioner pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2023 yang berada pada luar DKI Jakarta. Penyebaran kuesioner ini melalui aplikasi Google Form yang memudahkan penulis untuk pengumpulan data. Selanjutnya itu populasi sampel, teknik penarikan sampel. Pada populasi, menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generasi yang objek dan subjek memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh seseorang peneliti. Pada populasi ini, peneliti menggunakan populasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ tahun 2023 yang
berada pada luar daerah DKI Jakarta yang mengalami culture shock. Sampel yang diambil yaitu, merupakan, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 berjumlah 75 orang. Teknik penarikan sampel ini menggunakan, non-probability sampling, karena sampling yang digunakan adalah sampling insidental, karena teknik ini mempercayai pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel dan cocok sebagai, sumber data penarikan sampel. Pada ukuran sampel, di sini, mahasiswa UNJ 2023, angkatan 2023 yang berada di luar Jakarta dengan data ada 20 orang, dan saya menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis hipotesis ini yaitu HA1 diterima karena hipotesis dalam penelitian culture shock pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ 2023 mempengaruhi penyesuaian diri pada mahasiswa. Dan H0-nya ditolak apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini tidak mempengaruhi hubungan antara culture shock dalam penyesuaian diri mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ tahun 2023. Dan hipotesis statistik yaitu H0 sama dengan perbandingan beta sama dengan 0 ditolak apabila tidak terdapat hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa luar daerah DKI Jakarta dalam memasuki dunia perkuliahan program studi ilmu komunikasi UNJ 2023. Dan HA perbandingan beta 0 diterima apabila terdapat hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa luar daerah DKI Jakarta dalam memasuki dunia perkuliahan program studi ilmu komunikasi UNJ 2023. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode pengumpulan data skala, yaitu skala Likert, karena dalam penelitian ini menggunakan pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial berdasarkan oleh definisi operasional. Pada penelitian ini menggunakan sebar kuesioner melalui Google Form dan dibagikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2023 dan pada data sekunder pada penelitian. Selanjutnya adalah pengukuran data, yaitu pertama validitas. Pada pengukuran data validitas ini menggunakan alat ukur yang digunakan di penelitian ini menggunakan percobaan sebelumnya, yaitu batas 0,30 diterapkan dalam kriteria pemilihan unit. Ini memasuki batas 0,30 dianggap sah. Validitas disimpulkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dan selanjutnya ada reliabilitas. Uji reliabilitas mengukur seberapa konsisten perangkat dapat menghasilkan hasil jika data konsisten dengan kenyataan adalah mungkin untuk percaya pada ketergantungan perangkat pengukuran. Penghitungan koefisien Core-Bench alpha instrumen berfungsi sebagai uji reliabilitas dalam penelitian ini. Analisis varians dari Hayot digunakan untuk menentukan uji reliabilitas skala. Nilai Core-Bench alpha harus lebih dari 0,5 agar instrumen dianggap reliable, dan untuk uji signifikansi yang dilakukan pada taraf significance 0,05, skala yang telah melalui tahap pengujian sebelumnya digunakan untuk mendapat temuan reliabilitas dari partisipan penelitian. Pada 310 metode analisis data. Analisis data unvariat yaitu analisis data
digunakan untuk mendeskripsikan mengenai fenomena yang ditemukan saat pengambilan data. Analisis ini digunakan untuk penelitian deskriptif dan analitik. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian. Dalam analisis ini memiliki kategori berupa frekuensi, yaitu yang dimana presentase dari setiap variabel harus diteliti, seperti data kategorik dan numerik yang meliputi mean, median, modus, range, jarak interkuartil, standar, dan standar deviasi. Selanjutnya ada data bivariat, yaitu analisis data bivariat digunakan untuk menguji hipotesis antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, untuk memperoleh jawaban dalam penelitian apakah dua variabel dalam penelitian ini saling berhubungan, berkorelasi, ada perbedaan, ada pengaruh sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Tahapan yang dilakukan yaitu adalah analisis proporsi, hasil analisis uji statistik, dan analisis keeratan hubungan antara dua variabel yang diteliti dengan melihat odds ratio atau OR. Selanjutnya yaitu 3.11 keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dan penelitian itu peneliti ini memiliki banyak keterbatasan sehingga membuat peneliti tidak sepenuhnya maksimal. Peneliti akan terus mempelajari dan mencari teori-teori dan pembelajaran agar penelitian menjadi maksimal. Kelemahan penelitian yaitu pada kelemahan penelitian ini peneliti memiliki banyak kelemahan. Peneliti belum maksimal dalam pengetahuan tentang proses penelitian ini. Peneliti adalah seorang mahasiswa yang masih belajar untuk proses pengembangan. 3.13 definisi operasional. Operasional dan penelitian ini menggunakan tolak ukur untuk penelitian, yaitu definisi untuk pengungkapan karakteristik dari masing-masing variabel. Definisi operasional yaitu 1. Culture shock, yaitu variabel X. Culture shock itu merupakan tindakan negatif yang dialami oleh mahasiswa baru dalam masa penyesuaian diri dalam lingkungannya. Faktor-faktor itu mempengaruhi kehilangan perbedaan budaya, perbedaan individu, dan pengalaman penyesuaian lingkungan baru. Selanjutnya ada penyesuaian diri variabel Y. Proses adaptasi sangat mempengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya itu faktor internal seperti faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor perkembangan dan pendewasaan. Sementara itu, terdapat juga faktor eksternal seperti faktor lingkungan dan faktor budaya dan agama. 3.13 itu yaitu adalah operational concept, di mana isinya ada konsep, variabel, dimensi, indikator, skala. Pada konsep, saya menggunakan konsep komunikasi lintas budaya. Variabelnya itu ada culture shock, yaitu ada variabel X. Dimensinya itu terdapat 3 dimensi, yaitu efektif, behavior, dan kognitif. Indikatornya yaitu indikator pertama, saya merasa terikat secara emosional dengan perusahaan jika jasa ini. Selanjutnya, saya merasakan bagian keluarga dari perusahaan jasa ini. Dan perasaan memiliki saya sangat kuat terhadap perusahaan ini. Selanjutnya, behavior memiliki pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang ditanggung, dilakukan oleh individu secara sukarela dalam perencanaan sebagai karyawan untuk meningkatkan kinerja dengan berbagai cara. Perilaku yang dilakukan oleh individu secara sukarela dalam peranannya sebagai karyawan untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Dan skala yang digunakan adalah skala Likert. Selanjutnya adalah kognitif. Pada indikator kognitif, saya menemukan konseli mampu mengetahui dan memahami kognisi yang salah dalam mempersepsikan setiap permasalahan yang dihadapi. Konseli mengetahui dan merasakan dampak negatif ketika memiliki pikiran negatif terhadap permasalahannya.
Konseli dapat mengidentifikasi pemikiran negatif terkait permasalahannya. Konseli mampu merumuskan pikiran baru positif dan konstruktif. Konseli mampu membuat rencana tindakan yang bermanfaat untuk, eee, mmm, mampu merencana tindakan bermanfaat untuk memodifikasi pikiran negatif menjadi pikiran positif. Selanjutnya ada selanjutnya ada teori speech codes theory, yaitu menggunakan variabel Y, di mana variabel Y itu adalah penyesuaian diri. Dimensi tingkat level dimensi tingkat bisa disebut tingkat level, menemukan indikator yaitu menghindari situasi dan perilaku di luar batasan kemampuan, analisis, pilihan perilaku yang akan, dicoba, menyesuaikan dan menghadapi langsung tugas-tugas yang sulit. Eee Selanjutnya ada dimensi kekuatan atau strength. Keyakinan efikasi yang lemah menilai dirinya tidak mampu menyesuaikan tugas. Keyakinan yang, mantap bertahan dalam usahanya, memiliki keyakinan akan kesuksesan terhadap apa yang dikerjakannya, itu merupakan indikator dari strength. Selanjutnya, indikator dari dimensi generasi atau generality, itu adalah keyakinan yang menyebar pada berbagai bidang perilaku. Keyakinan hanya pada bidang khusus, dan semua dari, tabel ini menggunakan skala Likert. Ini adalah daftar pustakanya, dan selanjutnya ada lampiran, yaitu data masalah. Permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini berhubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa luar daerah DKI Jakarta dalam memasuki dunia perkuliahan program studi ilmu komunikasi UNJ 2023. Dan di sini data permasalahannya itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pada culture shock dalam penyesuaian diri, dan penelitian ini mencari bagaimana hubungan antara culture shock dengan penyesuaian diri mahasiswa dalam memasuki perkuliahan. Selanjutnya ada draft pertanyaan, yaitu draft pertanyaan variabel X dan, variabel Y. Variabel X itu adalah culture shock dan variabel Y itu adalah penyesuaian diri. Terima kasih. Sekian pemaparan yang saya sampaikan pada penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.